kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Saya Diken Anggraini, saya Nikmat Nadia, saya Dina Ulana, saya Anisha Dia Putri, saya Diva Mulyana. Kependudukan Jepang di Indonesia banyak memberikan dampak bagi bangsa Indonesia. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Secara langsung, Jepang akan bertempat tinggal dan memiliki kependudukan di negara jajahannya, yaitu negara Indonesia. Jepang memberikan dampak-dampak kepada bangsa Indonesia di dalam berbagai bidang, di antaranya yaitu bidang sosial, bidang budaya, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi, bahasa pengantar, dan bahasa penulisan. Bahkan, bahasa Indonesia dijadikan sebagai pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang dijadikan sebagai bahasa wajib. Sebaliknya, bahasa Belanda tidak boleh digunakan ataupun dilarang. Jepang memaksa masyarakat Indonesia agar terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno Kaisar yang dipercayai sebagai keturunan Dewa Matahari Umiterasi Omikami. Ritual tersebut dilakukan dengan membungkukkan badan ke arah kaisar yang berada di daerah matahari terbit, dikenal sebagai budaya Seikere. Kala membungkukkan badan, masyarakat juga disuruh untuk menyanyikan lagu kebangsaan negara Jepang, yakni Kimigayo. Kebiasaan yang terkesan asing dalam budaya Indonesia ini pada akhirnya banyak ditentang oleh beberapa tokoh ulama seperti Kiai Haji Zainal Mustafa, bahkan hingga memunculkan pertempuran. Selain itu, Jepang juga menggunakan lagu dalam melakukan propaganda. Lagu ini sering dinyanyikan siswa sekolah Indonesia. Liriknya mengungkapkan kebanggaan menjadi bagian persemakmuran Jepang. Salah satu propaganda yang dilakukan Jepang adalah propaganda menabung. Uang tabungannya yang dikumpulkan oleh rakyat kemudian direncananya akan diputar untuk membentuk industri, memperbaiki pertanian, dan memperkuat ekonomi negara, sehingga selaras dengan tujuan utama Jepang untuk membentuk persemakmuran Asia Timur Raya. Propaganda yang dilakukan Jepang sama sekali tidak membuat unsur-unsur kekerasan dan pemaksaan, melainkan dilakukan melalui penyebaran visi, ideologi, seruan, dan ajakan-ajakan yang tanpa disadari mampu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia. Melalui propaganda tersebut, Jepang ini mempengaruhi dan mengirim masyarakat Indonesia agar bersedia melakukan misi yang dikehendakinya. Dengan kebudayaan Jepang dapat menarik simpati banyak orang. Pada tanggal 1 April 1943, Jepang mendirikan pusat kebudayaan, yaitu Kimin Bunkashi Doso, yang berfungsi untuk menanamkan dan menyebarkan budaya Jepang bagi bangsa Indonesia. Sebagai alat propaganda atas tujuan Jepang tentang persemakmuran Asia Timur Raya, serta untuk menyeleksi karya-karya yang dapat mendukung tujuan penduduk Jepang. Berkembangnya tradisi kerja bakti secara massal melalui kinarahoshi atau tradisi kebaktian di dalam masyarakat Indonesia. Didirikannya sekolah-sekolah bagi pribumi seperti SD, SMP, dan SLTA. Untuk anak-anak di sekolah diberikan latihan-latihan olahraga yang dinamai Taiso. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.